Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nikmat kesehatan kita bisa melakukan 8 pada saat sekarang ini. Pertama sekali, hormat saya kepada Pak Dorsa Badri, SDMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, serta teman-teman rekan-rekan saya yang saya banggakan. Baik, untuk pertama sekali, perkenalkan nama saya Syahriza Ramadhani dari kelompok 8 sebagai moderator dan rekan-rekan saya pemateri. Yang pertama adalah Pinky Marianti, selanjutnya Dosni Uhur Purba, dan teman saya Yori Nadila Putri. Baiklah, materi yang pertama disampaikan oleh Pinky Marianti. Kepada Pinky, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Peranan database di dalam SIM. Sistem manajemen database adalah perangkat lunak yang mengelola data. DBMS database adalah satu kumpulan data terhubung Sistem manajemen database adalah perangkat lunak yang mengelola database. DBMS database adalah suatu kumpulan data terhubung yang disimpan secara bersama-sama pada satu media tanpa menatap satu sama lain atau tidak perlu suatu kerangkapan data counterlet redundancy dengan cara tertentu sehingga mudah digunakan atau ditampilkan kembali, dapat digunakan oleh satu atau lebih program aplikasi secara optimal. Data disimpan tanpa mengalami ketergantungan pada program yang akan digunakannya. Data disimpan sedemikian rupa sehingga penambahan, pengembalian, dan modifikasi dapat dilakukan dengan mudah dan terkontrol. B. Konsep sistem database. Keberhasilan satu sistem informasi manajemen sangat dipengaruhi oleh sistem database yang merupakan salah satu elemen penyusun sistem tersebut. Semakin lengkap, akurat, dan mudah dalam menampilkan kembali data-data yang termuat dalam sistem database. Akan semakin meningkatnya kualitas sistem tersebut. Oleh karena itu, sangatlah penting menyusun sistem database yang baik yang mampu memenuhi kebutuhan data atau informasi pemakainya. Baik, terima kasih kepada Saudara Pinky Marianti. Selanjutnya, materi disambungkan oleh Dosni Uhur Purba. Kepada Saudara Dosni, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Tujuan sistem database meliputi penyediaan sarana akses yang fleksibel, pemeliharaan integritas data, proteksi data dari kerusakan, dan penggunaan yang tidak legal, serta penyediaan sarana untuk penggunaan secara bersama atau share. Seperti keterhubungan data, pengurangan atau meminimalkan kerangkapan data, menghilangkan ketergantungan data pada program-program aplikasi, menstandarkan finisi elemen data, meningkatkan produktivitas personil sistem informasi. C. Sistem database mempunyai beberapa kriteria yang penting, yaitu A. Bersifat data oriented dan bukan program oriented. B. Dapat digunakan oleh beberapa program aplikasi tanpa perlu mengubah
database-nya. C. Dapat berkembang dengan mudah baik volume maupun strukturnya. D. Dapat memenuhi kebutuhan sistem baru secara mudah. E. Dapat digunakan dengan cara-cara yang berbeda. F. Kerangkapan data atau data redundant. Database adalah sekumpulan database yang dapat dipakai secara bersama-sama personal yang merancang dan mengelola database, teknik-teknik untuk merancang dan mengelola database, serta komputer untuk mendukungnya. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem database mempunyai beberapa elemen penting, yaitu pertama, database sebagai inti sistem database. Kedua, perangkat lunak untuk mengelola database. Yang ketiga, perangkat keras sebagai pendukung operasi pengolahan data, serta manusia mempunyai peranan penting dalam sistem tersebut. D. Model sistem database. A. Entity relationship model merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antara data dalam database berdasarkan suatu persepsi bahwa real world terdiri dari objek dasar yang mempunyai hubungan atau relasi dari objek tersebut. B. Semantik. Model hampir sama dengan entity relationship model. Relasi antar objek dasar tidak dinyatakan dengan simbol, tetapi menggunakan kata-kata atau semantik. E. Organisasi file sistem database. Ada beberapa tipe organisasi file database yang digunakan, yaitu susunan berurutan, sequential, berurutan di indeks sequential, acak random, dan acak di indeks random. Tujuan dari organisasi dalam sistem database adalah A. Menyediakan sarana pencarian rekod bagi pengolah seleksi atau penyaringan. B. Memudahkan penciptaan atau pemeliharaan file. Organisasi file database harus mempertimbangkan beberapa hal penting, yaitu kemudahan dalam menyimpan dan mengambil data, kecepatan akses atau efisiensi akses, efisiensi penggunaan media penyimpanan, atau strong deficits. Terdapat dua jenis penyimpanan file yang digunakan, yaitu piranti akses serial dan piranti akses direct. Baik, terima kasih kepada Saudari Dosni. Selanjutnya materi yang akan dilanjutkan oleh Saudari Yori Nadila Putri. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. F. Ciri-ciri piranti akses serial. A. Proses membaca rekaman harus berurutan. B. Tidak ada pengamatan. C. Data disimpan dalam blok-blok. D. Proses hanya bisa dilakukan sekali saja. E. Kecepatan akses datanya sangat tergantung pada kerapatan pita atau kart atau inci, kecepatan pita atau detik, lebar cerah antar blok. Terdapat 3 metode susunan file dalam media penyimpanan fisik yang lazim digunakan, yaitu 1. Sequential, 2. Random, 3. Indeks sequential.
Sistem database sebagai infrastruktur SIM. Sistem database mempunyai titik yang sangat penting di dalam suatu SIM, yaitu sebagai sumber atau penyedia utama kebutuhan data bagi para pemakai atau informasi bagi para pengambil keputusan. Contoh peranan database sebagai komponen SIM di sekolah. Peran sistem informasi dalam pengelolaan dan pengembangan sekolah. Sistem informasi dimanfaatkan oleh para pemakai layanan informasi untuk membantu menyelesaikan tugas penentuan kebijakan di sekolah. Beberapa sistem informasi manajemen berfungsi untuk menelaah informasi menjadi bahan pengambilan keputusan. Selain informasi dapat diperoleh melalui sistem ini, informasi juga bisa diperoleh dari luar. Seorang kepala sekolah seringkali kelebihan informasi, namun tidak semua informasi yang diterima adalah informasi yang baik dan relevan dengan kebutuhan organisasi. Akibatnya kurang akurat informasi tersebut, manajer cenderung mengalami kesalahan saat menentukan kebijakan. Sistem informasi manajemen bertugas menyaring berdasarkan keperluan organisasi yang orientasinya untuk mengunjang keefektifan pengambilan keputusan dari kepala sekolah. Sebagai bahan pijakan pengambilan keputusan bagi kepala sekolah adalah sistem informasi manajemen. Suatu informasi bisa menjadi bahan bagi pengambilan keputusan dalam tahap tertentu, tetapi bisa pula merupakan bahan mentah bagi pengambil keputusan untuk tahap berikutnya. Baiklah, terima kasih kepada Iori Nadila Putri. Selanjutnya, materi yang akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut, tantangan yang lebih besar untuk memperoleh informasi yang efisien adalah: pertama, kemampuan untuk memberikan macam dan jumlah informasi yang benar-benar dibutuhkan. Dua, menyampaikan informasi yang memenuhi persyaratan dan mudah dimengerti pimpinan sekolah. Contoh penerapan basis data di sekolah seperti: yang pertama, sistem pendaftaran siswa baru; yang kedua, sistem pelaporan nilai ujian atau tes; pengelolaan data siswa; dan peningkatan kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Baiklah, itulah yang bisa kami sampaikan dari kelompok 8. Baiklah, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.